Rusak oleh orang-orang yang mulutnya kayak toilet, mengeluarkan bau-bau busuk, tapi tidak ada makna sama sekali. Mending kotoran kita ya, ada bisa jadi pupuk. Ini udahlah busuk, tidak ada manfaat. Mending kau pergi pulang kampung. Nih, kutunjukkan sama kau siapa penulis kitab Matius ya. Nih, siapa penulis kitab Matius, teman-teman? Siapa penulis kitab Matius? Markibas. Kita tanya sama orang Katolik ya. Mari kita lihat. Why do you lie to me? Ya, kita punya data dari sini karena saya pintar, saya suka belajar dan saya akan menyimpan apa yang saya pelajari. Catholic identity, approval of resources, kan keren banget kan? Itu logat mana coy? Logat Inggris. Nah ya, nih ya. Mari kita mari disimak, mari kita baca, Markibas, mari kita bahas. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Waduh, penipu. Nggak pasti. Dari mana kau tahu kalau penulis Matius adalah Matius? Jangan tipu kami lah. Jangan, nanti pargoy aku. Aku kalau ditipu pargoy aku loh. Pargoy 3 kali aku. 12 macam lagi. Nggak usah. Jadi kalau tidak mampu mengajar, jangan menyesatkan. Belajar sudah. Daripada aku minum air putih nanti kan habis nanti 1 botol sama aku. Tolong tunjukkan. Kita ini transfer knowledge, bukan transfer kebotolan. Kalau hanya sekedar ngomong ya, sudah aku bilang lubang dubur pun lebih bermanfaat ketika ya. Ini ngomong seperti lubang dubur nggak ada manfaat, busuk lagi omongannya. Ya topannya begitu. Selamat tahun baru Bang Lateng. Bang Lateng, jangan ngopi Bang Lateng. Kau mau report kah Bang Lateng? Kuturunkan kau ya Bang Lateng. Iya, lanjut. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan dari segumpal darah. Bukan menyembah Tuhan yang berdarah, bukan menyembah Tuhan yang pernah koit air susu. Bukan gitu liriknya dari Bang Faruk. Hai manusia, jeng jeng jeng, hormati Tuhanmu yang menciptakan. Jeng jeng jeng, kau dari segumpal darah. Salah. Air susu. Ya gitulah pokoknya. Hampir sama lah. Air susu ibumu yang kau minum. Jangan sembah Tuhan yang minum susu ibunya. Iya ya, betul juga ya. Gitu. Ya begitu. Lateng gatel. Lateng gatel. Wow. Mohon maaf, Abang Islam atau Kristen Bang? Kristen. Ya silakan Brother Kristen untuk menanggapi. Open, bertanya sepuasnya boleh. 1001 pertanyaan. Ya. Bisa tadi saya dengar videonya, bukan pertanyaan sebelumnya. Jadi sebenarnya penulis Injil Matius itu siapa? Nggak tahu. Mari kita baca aja ya. Kalau saya tuh bukan orang yang suka asumsi Bang. Nggak mau tahu saya mau baca datanya. Karena pasien saya ini memang harus santun dan harus kondusif begini, Bro Lateng ya. Jadi kita coba ya diskusi ini akademis dan coba diskusinya kondusif. Jadi kalau ngomong gantian dan kalau ditanya jawab, kalau tidak tahu cukup jawab tidak tahu, dan nanti mungkin Uni bisa memberitahu. Jadi intinya apa? Intinya kita belajar bersama-sama di sini. Jadi Anda jangan menganggap kami ini memojokkan Anda atau kami mencari kesalahan, tidak. Justru begini Bro ya. Di sini kan temanya bertanya sepuasnya. Bahkan kalau Anda ingin mencari kesalahan dalam Al-Quran silahkan. Nah coba Anda tanyakan sekarang yang kira-kira yang tidak masuk akal di dalam Al-Quran menurut Anda. Itu tidak ada masalah, yang penting kita jangan menyimpulkan. Begitu ya Bro Lateng ya. Oke, aman. Oke, thank you Bro. Silakan lanjut Bro. Itu
Ya, belum. oke. Penulis kitab Matius ya, saya ndak mau asumsi ya, saya mau kita baca dari Catholic Identity ya, salah satu website Professional Development and Resources ya. Penulisan Injil Matius Identity. Wah. Penulisan Injil yang menyandang nama Matthew juga tidak Ya pasti. kena deh. Ya. Bun, kenapa hang begitu? Ah? Heng? Abui. Enggak, Heng. Masih bisa nggak? Bun. Oke. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin adalah seorang mu'alaf Yahudi yang mengenal hukum Taurat. Ini pun masih kemungkinan ya. Artinya secara pasti tidak diketahui, secara ilmiah tidak diketahui. Begitu ya Lateng. Silakan Lateng. Pertanyaan selanjutnya boleh mempertanyakan tentang Kristus. Ya. Uni, berarti seorang mualaf Yahudi itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu masih Bang kemungkinan. Palen kali. Si Valen gitu. Silakan Bang Lateng. I don't know siapa yang menuliskan itu karena ya sekolah kalian aja nggak tahu apalagi saya gitu. Silakan Bang Lateng. Anda boleh bertanya sepuasnya ya. Sudah. Ya. Bertanya aja Bang mending. Kalau menjelaskan takutnya nanti malah lebih paham saya lagi nanti. Biasanya gitu. Kalau menjelaskan Kristen, umat Kristen biasanya lebih paham saya. Biasanya begitu. Mending bertanya aja sepuasnya. Saya kasih sepuasnya. Kalau nggak saya nyanyi loh. Saya kalau nggak ada yang ini sebelum masuk ke materi selanjutnya saya nyanyi biasanya nih Bang. Nah, tapi pilihlah mau partai atau nyanyi ya serah kalian lah. Mau saya partai boleh, mau nyanyi juga boleh. Tapi ini masuk materi selanjutnya nih. Tadi kan kenapa Bible dikatakan suci. Nah, pertanyaan selanjutnya itu nanti kenapa Kristen dikatakan agama kasih. Ya, saya bingung nih. Nah, silakan Bang Lateng. Karena mengajarkan kasih. Yang tadi udah selesai belum? Kalau udah selesai kita masuk ke materi selanjutnya nih. Ya sudah saja. Saya tadi cuma mau baca lanjutan dari apa itu. Udah nggak ada lagi umat Kristiani yang mempertanyakan tentang menjawab kenapa Bible dikatakan suci mungkin? Tidak adakah? Takut bertanya Uni, takut ditanya balik. Kalau gitu saya kasih ini ya, kenapa saya katakan Bible tidak pantas dikatakan kitab suci? Alasannya adalah selain dari tidak mampu menyaingi Al-Quran, bahkan menyamai Al-Quran, bahkan menyamai hadis, selain itu ada beberapa hal yang harus saya kabarkan kepada kalian umat Kristiani. Kenapa Bible tak layak dikatakan suci? Bukan hanya menurut standarisasi Al-Quran, tapi menurut standarisasi SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Pertama, dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4, di sini kita bacakan. Ini Paulus. Paulus adalah seorang penulis surat-surat kepada murid-muridnya di Korintus, Efesus dan Roma. Di sini dia berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani. Ternyata ini apa? Ini bukan ilham dari Tuhan, melainkan adalah sebuah dongeng. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel. Maka Bible itu memuat dongeng di dalamnya. Maka ini membagongkan. Masa kitab suci ada dongeng di dalamnya? Ya kan? Nah yang kedua, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Perkataan Paulus ini bukan diilhami oleh Tuhan, tetapi mengutip karangan dari apa? Di sini tertulis, kutipan ini terdapat dalam karangan Epimenides, karya Epimenides. Siapa Epimenides? 57 tahun dia tidur di goa lalu bangkit menjadi peramal. Ya lebih hebat dia sih daripada Yesus. Kalau Yesus 3 hari 1 malam ya bangkit jadi Tuhan. Ya jadi agak beda sedikit tetapi hampir sama lah. Nah kemudian karangan dari Epimenides ini dikutip oleh Paulus dan diajarkan kepada murid-muridnya di Athena. Dan ini mustahil adalah informasi dari Tuhan. Dan lanjut, terlalu banyak apokrifa Bible ya, artinya Bible bisa ditiru. Pertanyaannya adalah siapa yang memberikan otoritas tertinggi untuk menentukan mana firman Tuhan, mana bukan? Sampai kalian pun juga tidak akan paham siapa mereka, penulis ataupun juga yang mengkanun, karena penulisnya pun kalian tidak tahu. Begitu juga kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian dituliskan bahwa Yesus mengutipkan sesuatu yang tidak ada, dan mustahil Yesus lupa atau Yesus berbohong, karena dia kan Tuhan. Kecuali kalian akui dia lupa sebagai manusia, nggak apa-apa lah. Nah kemudian apalagi ya,
Oke. Dan ini ketika Paulus mengatakan dalam kitab ini ya, mana ini kitab ini? Kita baca di sini. Paulus mengatakan di dalam sebuah, saya tutup barusan ya. Kata Paulus, surga itu tidak ada yang bisa melihatnya, belum ada yang pernah melihat, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar. Tapi lucunya kenapa si Stefanus melihat surga? Kok ini Stefanus nih? Stefanus di sini nih. Jadi ada kontradiksi. Pernyataan Paulus, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Elohim di surga. Berarti ini di surga. Maka bertentangan dengan pernyataan Paulus sendiri yang mengatakan bahwa surga itu belum pernah didengar oleh telinga dan dilihat oleh mata. Lucu sekali bukan? Nah, mari kita tutup dulu ini ya yang tidak ada ini ya. Kita tutup ini dulu. Nah, mungkin itu adalah alasan ya kenapa saya katakan Bible tidak layak dikatakan kitab suci, karena banyak sekali polemik yang terjadi. Bahkan menurut Pak Yonatan Purnomo, mari kita lihat ke YouTube ini ya, mungkin ini lucu sekali nih, seorang scholar profesor, seorang doktor Yonatan Purnomo nih. Apa kata Dr. Yonatan Purnomo? Nih. Bahkan para pendeta pun tidak tahu kontroversi doktrin. Lalu apalagi kata Pak, ini Yonatan Purnomo ini bukan seorang kaleng-kaleng ya, seorang scholar. Nah, Yonatan Purnomo dalam YouTube-nya Biblikos mengatakan bahwa ada 6.000 kesalahan Bible secara terjemahan dan juga secara banyak ya. Bagaimana mungkin ini bisa dikatakan suci? Orang Kristen saja mengkritisi kitabnya kok. Ya, ini bukan kami aja yang mengkritisi, orang Kristen sendiri mengkritisi. 24 bukti yang tidak mungkin dibantah. Ya, lanjut. Kalau kita lihat di sini, mengerikan Matius 17:21, kok jadi mirip dengan saksi Yehova? Bahkan dikatakan LAI itu mengutip saksi Yehova. Lihat di sini teman-teman, bagaimana Pak Yonatan Purnomo membedah satu persatu kesalahan kitab. 7 kesalahan fatal Dr. Welly Panden Solang, tidak paham struktur kalimat dan arti kata apa ini, nggak tahu aku ya, dalam Yohanes 14:28. Ngeri sekali guys. Mereka sendiri sudah berdebat. Kesalahan ketiga Dr. Welly, seorang dokter dari LAI sendiri dituntut oleh seorang dokter juga. Ini dokter perang dokter loh guys. Mana ada jemaat awam paham ini? Kalau mereka itu jujur ya. Nih kalau kita lihat bagaimana kemudian kesalahan-kesalahan Bible itu ya. Ternyata orang Kristen mengambil kanon yang tidak, kitab yang tak terkanon. Lalu bagaimana mungkin kitab ini dikatakan firman Tuhan, sementara banyak sekali dari kalangan mereka sendiri, kalau dokter itu mampu mengatakan bahwa itu kitabnya banyak kesalahan. Bagaimana caranya kita katakan bahwa ini adalah firman Tuhan? Apa alasannya begitu ya? Hai manusia, jeng jeng jeng, jujurlah pada kami. Kenapa kitabmu jeng 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 dikatakan suci? Ya itu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain bertanya tentang kitab suci, baru saya masuk ke materi selanjutnya. Siap, ini barakallah. Iwan pilih ya, sambil di tap barakallah semuanya. Bantu di follow juga ya akun narasumber di atas, terutama ini Uni akun baru juga kan, kesering kena tombak. Sambil di follow Iwan pilih, Bunda Rahma, Bunda Mila, semuanya ya yang akun baru semua nih kena tombak. Oke, lanjut Bang Lateng ditanggapi, silakan bro. Nggak ada. Udah, masuk materi selanjutnya. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya bukakan beberapa data dulu ya. Sabar ya. Pertanyaan kedua adalah, kenapa orang Kristen banyak sekali pede mengatakan agamanya agama kasih? Silakan brother dijawab. Kalau saya bisa tunjukkan data ya. Kalau saya akan tunjukkan data. Why? Islam dikatakan adalah agama rahmatan lil alamin. Apa alasannya? Pertama, ajarannya memerintahkan untuk adil dan memerintahkan untuk bersikap sesuai porsinya. Yang kedua, bahwa Islam itu merubah peradaban dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang yang kita nikmati saat sekarang ini. Itu adalah sebuah sejarah yang tak bisa dibantah. Datanya mana? Ini dia. Sebentar ya. Why? Mana nih ya? Nah ini, pertama kita bicara ayat dulu ya. Kita bicara Al-Quran dulu sebelum saya tunjukkan realitas konkret
bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka saya akan tunjukkan dasarnya dulu bahwa Al-Quran adalah dasar kerahmatan lil alaminnya Islam. Saya akan bacakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang sangat-sangat toleransi, di mana tertulis pertama dalam surah Yunus ayat ke-99, dan jikalau Tuhanmu, lembut sekali nih, bismillahirrahmanirrahim, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihul nas hatta yakunu mu'minin. Ustadz Abu ya, kalau saya salah-salah bilang itu bilang ya, karena saya baca yang dialek agak berbeda nih, bukan yang biasa. Bagus, Umi, lanjut. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu menghendaki atau memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Tidak ada. La ikraha fiddin. Inilah toleransi, rahmatan lil alamin. Maka tidak boleh kami umat Islam memaksakan Islam kepada orang yang tidak mau menerima Islam, karena Islam itu pilihan, bukan paksaan. Ini Al-Quran. Implementasinya apa itu? Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara Sopronius dan Sayyidina Umar di Yerusalem yang menjadi asbab kurang lebih hampir 400 tahun Khalifah memimpin Yerusalem dengan aman dan damai. Oke, saya tanya dulu. Bentar, saya belum selesai. Ya, yang selanjutnya bahwa Al-Quran itu adalah dasar dari ketoleransian umat Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak beriman. Artinya kami tidak beri tanggung jawab untuk wajib memperingati mereka, tidak. Bahkan kami diberitahukan oleh Allah, mereka itu sama saja. Maka kami ketika berdakwah kristologi ini tidak terbebani dengan paksaan kepada kalian. Botol-botollah kalian, kalian yang pilih, pintar-pintarlah kalian itu. Alhamdulillah, inilah Islam rahmatan lil alamin. Itu alasan ya, secara dalil ya. Kemudian dalam Islam seperti yang saya katakan Al-Baqarah ayat ke-256, la ikraha fiddin, jelas sekali ya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-105, 104 ya, 105. Kemudian kita lihat di 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Artinya diperintahkan untuk adil. Keren sekali ya. Islam luar biasa. Lalu kalau kita lihat implementasi secara konkret, yang pertama itu saya kasih data satu saja dulu, nanti baru kita diskusikan ya. Mana ini dataku hilang nih, mungkin bertanya dulu brother, saya sambil tunjukkan data ini. Uni, izin Uni. Gini Bang Lateng, tadi kan Uni Rival sudah menyampaikan bahwasanya Islam itu agama rahmatan lil alamin dan dibawakan di dalam surah Yunus ayat 99 Uni kalau nggak salah ya. Diakhiri dengan ayatnya fa anta tukrifun hatta yakunu mu'minin. Nah, mungkin dari Bang Lateng menjelaskan dulu kali ya Uni ya, bagaimana sehingga Kristen itu dikatakan agama kasih. Ya, alasannya apa? Alasannya apa? Silakan Bang Lateng, baru nanti bisa ditanggapi dari pembicaraan Uni. Silakan Bang Lateng. Silakan bro, dibuka mute-nya bro. Tapi kami di sini tidak memaksakan ya. Ketika Anda memang benar-benar buta dalam kekristenan, hanya imani, Anda bertanya nggak apa-apa, bertanya sepuasnya. Kalau memang Anda tidak bisa. Saya mau bertanya. Berarti Anda tidak bisa menjelaskan kenapa Kristen bisa dikatakan ajaran kasih. Nggak perlu, saya mau bertanya. Oke, lanjut. Ya seharusnya sih dijelaskan dulu. Bisa kayak gitu. Iya. Bilang aja nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu ya udah. Ya sudah, nggak tahu, saya mau tanya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya terserah Uni itu gimana? Uni silakan. Ya, izin dulu. ya berarti nggak ada alasan. Mau tanya boleh nggak ini? Boleh. Iya, berarti nggak ada alasan kenapa. Oke, sekarang ya. Oke. Oke, silakan bertanya. Bentar bro, sebelum Anda bertanya, ini kasihan Bro Nopan kayaknya Ya, Nopan ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, bentar. Saya izin Oke, ke bawah silakan. dulu. Soalnya jaringan saya macet panas. Oke, sebelum ke bawah, Iwan Pillah ya, bantu di polo-polo ya akun sebelum ke bawah. Saya kasih waktu 2 menit lah sambil bertanya, bantu di polo-polo ya akunnya Hinopan ini.
Silakan saudara bantu follow akun Uni, Bunda Mila, Bunda Rahma, semuanya narasumber Muslim Ahifere ya. Yang belum follow. Barakallah ikhwan fillah. Lanjut Bang Lateng. Silakan kalau mau bertanya silakan. Oke. Tadi saya dengar kata-kata dari Uminya, jika Allah mengizinkan maka semua orang akan menjadi orang yang beriman. Itu kalau saya tidak salah dengar. Benar kan? Atau tidak? Ya, lanjut saja untuk poin. Yang saya dengar benar atau tidak? Iya, lanjut saja, brother. Loh, kalau saya salah dari awal berarti pertanyaannya. Kalau saya salah kan saya bilang salah. Lanjutlah. Nah. Itu yang saya dengar. Berarti jika saya tidak beriman, itu berarti kehendak Allah atau tidak? Tadi Anda bilang izin, sekarang Anda bilang kehendak. Tolong pisahkan, bedakan antara izin dan kehendak. Izin itu nggak sama dengan kehendak. Kalau saya mengizinkan, artinya saya tidak menghendaki. Jangan oke dulu. Paham nggak? Ada perbedaan antara izin dan kehendak. Kalau perlu dilihat KBBI dulu. Kehendak itu adalah sesuatu yang saya inginkan. Izin itu adalah apa yang saya bolehkan walaupun saya sisipi dengan ketidakingin. Ya, jadi ketika izin, contoh, saya nggak suka gini nih. Kalau saya mau diskusi sama orang, saya pastikan dia ngerti. Dia ngerti. Saya sudah mengerti. Ayo udah lanjut. Jika saya tidak beriman, apakah itu izin dari Allah juga? Oh iya, termasuk ketika iblis meminta penangguhan waktu untuk menyesatkan, Allah juga mengizinkan. Jika itu karena tidak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa izin Allah. Bagaimana? Jika itu atas izin Allah, apakah pantas Allah juga menghukumnya? Ya pantaslah, karena izin dari Allah itu adalah keinginan kamu. Makanya dikatakan dalam Islam surga itu adalah pilihan. Kamu yang meminta, kamu yang menginginkan untuk masuk ke neraka, Allah izinkan masuk neraka kok. Buktinya Allah ciptakan neraka kan? Kenapa? Kamu yang ingin kok. Lah, kamu punya akal, punya hati, punya otak, punya ilmu pengetahuan, tapi menolak untuk menerima kebenaran yang tidak bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan dan juga tidak bertolak belakang dengan akal dan hati nurani, lalu kamu tetap menolak, ya berarti kamu yang tidak mau masuk surga. Ketika kamu tidak mau masuk surga, ngapain urusannya dengan Allah? Kamu yang pilih neraka jahanam kok, ya sudah silakan masuk neraka jahanam. Itu artinya Allah izinkan kamu masuk neraka jahanam. Orang diciptakan kok neraka jahanam. Jadi nggak ada urusannya dengan Tuhan lagi. Ya, itu urusan kamu, maka kamu yang menolak untuk tidak percaya kan? Itu urusan kamu loh. Kan saya sudah jelaskan tadi, kenapa Bible dikatakan kitab suci, nggak ada alasan. Kamu masih tetap mengatakan itu kitab suci, padahal nggak ada alasan. Jadi kalau kamu ingin masuk neraka jahanam, kamu yang pilih. Kenapa? Udah jelas nggak ada alasan mengatakan Bible kitab suci, masih juga kamu katakan suci. Ya masuk, dimakan cacing lah kau di neraka. Kau yang pilih kok. Sudah aku bilang, Al-Quran kitab suci jelas alasannya. Bible nggak ada alasan dikatakan suci, masih juga kau katakan suci. Nggak ada alasannya, masih juga kau katakan suci. Kaulah yang masuk neraka. Aku nggak mau. Kalau aku nggak mau, kalau nggak ada alasan dikatakan itu kitab suci, nggak aku bilang itu kitab suci. Tapi ketika sudah aku kasih tahu kau, Al-Quran itu jelas kenapa dikatakan suci, karena begini. Oh, nggak bisa kau bantah, nggak bisa kau bantah, baik dengan ilmumu, dengan akalmu, dengan hatimu. Ketika sudah sampai kepadamu pengetahuan yang tak bertentangan dengan akal, dengan hati nurani, lalu kau masih menolak, salah kaulah. Dah ku bilang jangan kau ikut berperang. Masih berperang kau, matilah dimakan cacing. Begitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Tanya dulu nih, paham kagak? Paham nggak Bang Lateng? Ya, kalau nggak paham saya mau lanjut ke materi selanjutnya nih. Iya, biar nggak ini, biar ini waktu ini harus bermanfaat ini, silakan. Ya sudah lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, maka saya akan memberikan alasan dari ayat tadi kenapa Islam itu bisa dikatakan agama rahmatan lil alamin. Tadi ayat-ayatnya tuh, pengajarannya tuh keren banget tuh. Bahkan ketika kita bicara tentang konsep berperang pun tidak boleh habisi anak-anak, perempuan, berbeda dengan agama sebelah yang tidak ada aturan. Nanti saya akan tunjukkan mengerikan peradaban yang diciptakan oleh agama Kristen. Tapi saya tunjukkan dulu keindahan dulu dalam Islam ya. Yang pertama adalah saya tunjukkan dalam sebuah sejarah yang datanya itu datang dari National Geographic Indonesia ya. Ya. Dalam National Geographic Indonesia ternyata Islam itu mengeluarkan
Eropa dari zaman kegelapan. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Begini jawabannya. Ya. Tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ya, ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 sampai 12 dan itu tidak berasal dari Yunani dan Romawi. Pada 1060 Normandia menaklukkan Sisilia. Sementara beberapa waktu kemudian tahun 1085 Reconquista merebut kota Toledo. Baik, kita baca selanjutnya. Saudara-saudara ya, baik Sisilia maupun Toledo menjadi pusat di mana budaya sains dan pembelajaran Islam atau Muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang-orang Kristen Eropa. E.J. Holimat menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam buku Richard Russell, The Work of Geber New Edition pada tahun 1928. Benar nggak? Seperti dikutip Al-Hakam Weekly, selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama. Perhatikan sekali lagi, saya ulang ini. Dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka. Mereka memusuhi Islam tapi mengambil ilmu Islam. Sungguh hipokritnya kalian ya. Mereka dalam agama tetapi teman dalam belajar. Hantu belau, giliran belajar kau berteman dengan kami ya. Hantu belau. Tulis Richard Russell. Ilmu pengetahuan Arab segera mulai menyaring dan pada pertengahan abad ke-13 tetesan itu telah menjadi sungai. Ini yang dilakukan oleh umat Kristen kepada perempuan, anunya dipegang-pegang. Mengerikan. Takut saya. Martir perawan Santo Agatha dari Sisilia, Eropa abad pertengahan sebelum muncul peradaban Islam adalah zaman kegelapan yang penuh penindasan dan pelocohan SKS. Untung kita nggak hidup di zaman itu. Ilmuwan pertama Inggris Adelaide of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya. Master Arabnya, bukan master Yunani, Romawi atau Kristennya. Sayangnya sekarang banyak Kristen benci sama Arab nih. Dengan kata-kata berikut, dari para ahli Arab saya telah belajar. Koneksi buruk nih. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal. Apa itu? Dipimpin oleh akal. Sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas. Otoritas apa? Gereja. Karena pada waktu abad ke-8 otoritas tertinggi yang memimpin adalah gereja, ya. Nah, ini dia. Ini adalah apa? Perkembangan kedua adalah pengadopsian terutama di istana Sisilia dan Andalus nilai-nilai adab Arab yang Eropa kemudian dikenal sebagai humanisme. Jangan kalian bilang humanisme datang dari ateis ya. Pijak batang leher kalian nanti. Udah tahu nih datanya nih. Humanisme ini bukanlah filosofi ateis. Lagi-lagi, humanisme ini bukanlah filosofi ateis seperti yang sering dipahami saat ini, tetapi terdiri dari serangkaian disiplin ilmu. Aduh, aku dibatasi. Aku turun dulu. Oke, aku. Wah, mulai deh Oten bereaksi nih mulai. Ya Allah, Oten janganlah main report apa kau ini. Astagfirullah. Aku pula. Bukan ini di bawah banyak Oten kepanasan. Abang Mahadewa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan ya teman-teman di bawah, teman-teman Kristen. Untuk Muslim tahan dulu Ikhwan Fillah. Barangkali ada yang bisa menemani Bang Lateng ya. Tetapi saya harap Kristen yang santun ya, yang bisa diskusi, ngomongnya gantian gitu biar tetap kondusif ya saudara. Silakan dan terima kasih ya saudaraku yang sudah bantu tap layar. Kencangkan tap-tapnya biar kuat komalnya. Ini unik naik lagi. Barakallah Ikhwan Fillah. Mungkin Bang Lateng mau menjelasin ininya dulu kali setahu ya. Agama. Silakan Bang Lateng. Iya Bang Lateng dari tadi nggak ada tanggapan. Coba Bang. Kasih kesempatan. Nggak perlu. Jadi nyimak aja ya Bang Laten. Ya.
Masya Allah. Tep kencangkan saudara ya, biar kuat komalnya, banyak tentara Romawi kepanasan di bawah ini. Bang Laten ini terhitung ya. Nah tuh Uni udah masuk lagi. Maaf ya, saya diincar sama Hansip. Uni kan ganti akun nih, kenal lagi pas ini. Percaya sama Dewa. Ya terakhir aja nih. Iya, aku yakin kena ini. Di sini jelas ya bahwa ini adalah sebuah literasi yang ada ditulis oleh, dimaktub di dalam sebuah website yang bernama website National Geographic. Ya, ini dia. Ditulis oleh Ricky Jenny Hansen. Ya, siapa penulisnya? Ricky Jenny Hansen. Kamis 6 April tahun 2023. Penulisnya jelas ya. Websitenya jelas ya. Nah, itu. Artinya kenapa saya katakan Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin? Itu yang pertama. Itu masih alasan pertama. Pakai filter dulu lah, biar nampak agak cantik sedikit, walaupun udah cantik. Maaf ya. Nah, biar agak, sebenarnya udah cantik, tapi biar tambah cantik. Jadi secara ajaran rahmatan lil alamin, secara implementasi konkret rahmatan lil alamin. Contoh, itu baru dari sisi peradaban. Sekarang bagaimana dari sisi pendidikan? Dari sisi sosial. Maka kita mendapatkan bahwa sejak datangnya Umar Ibn Khattab ke Yerusalem, kampung Tuhannya umat Kristen pernah aman, pernah damai di bawah tangan khalifah. Tapi ketika diambil sama tentara salib, mengirikan saudara-saudara, berdalah-dalah di situ ya, penuh dengan warna merah. Oke, lanjut. Saya akan tunjukkan satu alasan kenapa Islam dikatakan rahmatan lil alamin. Ini dia. Saya suka sebagai perempuan Islam tuh, karena menjadi seorang perempuan Islam itu membanggakan. Ya, kenapa? Karena ternyata pendiri kampus pertama kali di dunia adalah seorang muslimah. Ini keren banget nih. Siapa namanya? Fatimah Al-Fihri. Nah, ini dia. Ini nih. Keren banget Islam itu loh. Sangat-sangat rahmat sekali buat seluruh alam. Fatimah Al-Fihri, perempuan muslim, pendiri universitas pertama di Golgota, Yerusalem, Bukit Tinggi, Jawa Barat. Gimana ini? Ini dia. Ya, ini dia. Ini ya. Ini adalah kontribusi Islam buat peradaban dunia. Lalu bagaimana dengan Kristen? Mari kita tunjukkan. Saya akan sebutkan secara singkat padat yang tak terbantahkan kontribusi Kristen buat peradaban. Kolonialisasi itu Kristen. Perang Dunia I Kristen. Perang Dunia Kedua Kristen. Penjajah paling besar Inggris Kristen. Penjajah Belanda Kristen. Pembuat senjata yang paling banyak Kristen. Pembuat dildo Kristen. Pembuat film bokpe Kristen. Tempat yang paling banyak minum Kristen. Tempat paling banyak pencobolan gereja Katolik. Itu kontribusi peradaban Kristen. Menghilangkan nyawa suku Aborigin, suku Indian di Kanada, Kristen. Asimilasi paksa, Kristen. Apalagi? Apalagi coba? Hah? Elit global, imbuan senjata, kondom, Kristen kondom. Kondom, Kristen. Kristen. Semua lah pokoknya, semua. So, yang menunggangi perang di Arab Saudi, Kristen. Hei, saya tanya, kok pede kali kalian mengaku ajaran kalian ajaran kasih? Di Middle East, Bunda, di Middle East, bukan Saudi, di Middle East. Supremasi kulit putih, Kristen. Lagi bete, Kristen. Oh my God. Kenapa? Pede kali kalian bilang kalian ajaran kasih. Why? Gitu. Ya, itu saja. Silakan, memang agak mendebarkan malam ini ya. Oke, silakan bro Lateng ditanggapi bro, silakan bro. Enjoy saja bro, silakan. Slow. Minum dulu, tarik nafas, keluar pelan-pelan, silakan.
Udah lanjut aja. Mel monitor gak Mel? Woi, mana si Melani? Coba saya naikkan aten lain ya, biar ada teman. Ini Pak Lateng kagak ada tanggapan dari tadi. Lanjut mulu, pasrah atau gimana? Abu Yani manja ya, apa-apa minta Melani. Ih. Ini bukan gitu, bukan. Emang nggak, jangan mau sama anak muda, manja anak muda itu, sama orang tua saja. Aduh. Ini Gitu ya teman-teman. muter-muter. Sampai sekarang Ustadz Abuya. Ya Ustadz Abuya sampai sekarang tuh saya masih bingung gitu. Sekarang saya lagi tidur itu kadang saya berpikir, melihat ke langit-langit kamar saya, berpikir, kok pede kali kalian yang ngaku-ngaku agama kalian itu agama kasih, yang kolonial kalian, menjajah kalian, yang nyerang sana sini kalian, buat senjata kalian, menunggangi orang David et Impera kalian, menghabisi etnis kalian. Terus kalian bilang kami ajaran kasih. Why do you lie to me? Bingung aku serius. Kenapa gitu? Masa ketipu aku. Merasa Justru ini Uni. ditipu-tipu aku. Kadang yang sekarang terjadi saja ya. Mereka mengatakan tidak ada toleransi terhadap umat Muslim karena kita mengadakan diskusi lintas agama. Padahal dia yang nyolong, dia yang gak izin kan ya dipakai istilah-istilah Al-Quran di dalam biblos, dia yang menghujat ya. Kita yang disalahin, katanya gak toleran. Kalian kenapa harus pakai istilah Quran? Jadi otak ini pintar kali, lempar batu sembunyi tangan. Entahlah, bingung saya juga. Silakan Pak AJB, Muslim apa Kristen Pak? Bapak? Apa termasuk di sini ya? Pak AJB? Ibu atau Ibu AJB? AJB punya bunda. Oh, Ibu. Oke, silakan. Ini apa sih AJ Sengaja nggak sengaja itu kan? Nggak sengaja beliau Oke, kepencet. saya turunkan ya Bu ya. Silakan Aten, ayolah. Ini Bang Lateng kayaknya belum makan 1 bulan, dia lemes sekali Bang Lateng ini. Kenapa Bang Lateng? Apakah Bapak sudah ragu dengan kekristenan atau gimana, Pak Lateng? nggak ada keraguan sih. Nggak ada keraguan di dalam kekristenan? Nggak. Bagus lah kalau gitu. Tetap menjadi Kristen sampai mati ya Pak, biar neraka selamanya. Oke. Bang Ucuy, Muslim apa Kristen Bang? Ucuy? Oke, thank you. Ada. Berserak Bang Lateng. Coba Bang Lateng diundang pendeta Bang Lateng, ada nggak? Punya nomor WA pendeta nggak Bang Lateng? Nggak ada. Oh, kirain ada. Nggak pakai pendeta dia. Bukan. Pangkos, Muslim apa Kristen Pangkos? Muslim Pak. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, abangku, ada yang disampaikan, tapi jangan lama-lama, silakan sebelum turun, abangku. Dengar aja Pak. Oke, sehat-sehat abangku ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, abangku. Ini dari Pak Lateng nggak ada tanggapan toh? Apa yang disampaikan sama Uni Rifa? Nggak ada Bang Dewa, dia udah angkat tangan dia. Baik, tadi Bang Lateng mengatakan saya sudah yakin dengan yang namanya kekristenan. Tunjuk satu ayat yang bisa meyakinkan kalau Bang Lateng itu masih bertahan di Kristen. Satu ayat aja, kita bahas. Ayat yang mana bebas? Silakan. Saya tidak perlu menjelaskan ayat. Tapi kenapa saya tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena tidak ada alasan saya untuk tidak menyembahnya sebagai Tuhan atas pengorbanannya di kayu salib untuk menembus dosa-dosa saya. Oh begitu Bang Dewa. Jadi karena udah ditebus dosa Bang Lateng oleh Yesus, jadi dia nggak bisa ninggalin Yesus gitu ya Bang Lateng ya? Bukan itu. Oh bukan. Aduh salah juga saya. Silakan gimana yang ini coba.
Tapi Bang Dewa bisa paham nggak? Silakan Bang Dewa, lanjut. Enggak, Dewa pengen tahu ininya. Kalau itu kan doktrin. Sekarang tunjuk satu ayat yang kita bisa bahas. Nah, ente tadi mengatakan tidak ada alasan. Justru kami punya alasan yang banyak. Ketika yang namanya ente meninggalkan kekristenan, bukan dalam arti meninggalkan Yesus kok. Bukan. Besar kan Bang Dewa, host? Jangan. Udah nggak apa-apa. Udah besar Bang Dewa ini, jangan lanjut. Tombak dia. Aku nggak mau ditombak. Biar Bang Dewa ini tombak. Besar kan dia? Melani. Kena tombak Dewa nanti. Coba tunjuk satu ayat yang bisa meyakinkan kalau Bang Lateng itu tetap bertahan di Kristen. Satu ayat tunjuknya. Ayat mana? Tunggu sebentar. Nah, baik, kita bahas itu ayat itu. Kita tunggu ya Iwan Pilah, Bang Lateng lagi menyelam dulu, lagi cari data Bang Lateng. Yang begini-begini ini banyak loh, yang cuma mengimani aja tapi akhirnya nggak tahu apa-apa kan. Sebenarnya kebanyakan di Kristen kayak gitu, Bun. Jadi taunya dia itu Yesus menebus dosa kita. Jadi itu aja tanpa lihat. Karena mereka tidak diterapkan untuk belajar, Bang. Mereka tuh cuma ya datang, happy, nyanyi-nyanyi. Udah begitu aja setiap hari. Jadi begitu sekarang marak komal-komal seperti ini, mereka kaget, shock gitu loh. Lah, ternyata begini, tapi gengsi kan mau langsung menerima. Makanya pelan-pelan satu-satu yang baik-baik begini, begitu ngelihat kebenaran ya pindah lah. Kalau waras, kalau nggak waras ya tetap di situ. Kalau gak waras ikut diskusi makin gila, Bun. Kayak si Luga itu diskusi dari tahun berapa itu, lama diskusi, bukan malah pintar, malah ngaku jadi nabi dan pemahamannya malah ngawur kan. Terus si Edi Bada itu dia debat terlama Kristen, makin lama berdebat malah makin hancur. Tanya tuh Bang Dewa aja angkat tangan kalau sama si Edi Badai udah kagak nyambung. Di badai. Iya, si pendeta Arus Hayat itu, Bun. Tahu kan? Oh, iya benar. Si pendeta Yunus gimana, masih begitu ya? Nggak ada perubahan. Ya, susah sih pendeta mah, memang susah kalau pendeta mah. Karena mereka nggak mau kehilangan persepuluhan, itu aja sebenarnya. Iya, kan udah punya jemaat, udah enak lah istilahnya, duniawinya udah. Kalau mereka tuh sudah punya duit lain, nggak bakalan lah dia ini. Ini mana lama amat sih ini? Itu dia, Bang. Mana alasan Bang Lateng masih menuhankan Yesus sementara Yesus itu adalah manusia? Kita tahu Bang Lateng ya. Saja saya tidak akan memberikan ayat, tapi saya menyembah Yesus karena murid-muridnya juga menyembahnya. Ya, tolong tunjukkan satu ayat. Jangan kita diskusi, jangan pakai retorika, Bos. Kita di sini diskusi berdasarkan datanya, bukan berdasarkan katanya. Pengajaran ente itu sama bapak-bapak gereja. Ayo kita bahas, gunakan akal. Oke, Pak Bapak. Kami umat muslim ya. Lanjut, Bang, lanjut. Seburuk-buruknya makhluk itu ternyata bukan iblis. Iblis walaupun buruk, tetap iblis itu percaya Tuhan itu satu. Iblis walaupun buruk, tetap iblis itu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan menyembah kepada Allah. Tetapi seburuk-buruknya makhluk itu adalah manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang menuhankan manusia. Manusia yang menyembah kepada manusia. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Bahkan di Al-Quran dikatakan sebagai hewan ternak. Malah jeda ini, gimana ini? Rasa dia nggak ngerti itu. Iya, dia benar, ini kelihatan banget. Dia nggak pernah baca Biblos, kelihatan banget nih. Nggak bisa, benar-benar dia nggak pernah baca Biblos, makanya dia nggak bisa ngasih ayat, jadi percuma aja dikejar. Silakan Bro Lateng, silakan Bro. Dengar suara saya? Aman, bagus, lanjut. Dari 2 Petrus 1 ayat 7 dan 8. Ya, Uni bisa buka ya, Uni? 2 Petrus
2 Petrus 1 ayat 7 dan 8. Ayat 7 sampai 8. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu Bang. Sama aja tadi ajaran kasih yang mereka gembar-gemborkan itu kan sudah dibantah tadi sama Uni Ripa. Nah, kalau misalkan Kristen itu mengandalkan yang namanya ajaran kasih, Bang, coba sebutkan satu aja ya. Satu ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Satu aja, tunjukkan kepada kami. Saya tidak penting ajaran kalian. Nggak bisa diskusi ini Abu ya kalau gini. No. Dia mengatakan tidak penting, untuk apa kita diskusi lagi kalau seperti itu? Dia sudah tidak peduli kok. Ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Satu aja, ajaran kasih apa? Saya tidak tahu ajaran kalian. Saya tidak tahu ajaran kalian. Enggak, di sini kan tadi di dalam 2 Petrus, di dalam 2 Petrus 1 itu kan tetap ajaran kasih. Nah, sekarang tolong sebutkan satu ajaran kasih andalan kekristenan yang tidak diajarkan, yang tidak ada di dalam Islam. Baik itu dalam ateis, Hindu, Buddha, satu aja. Ya, dengarkan. Saya tahu ajaran saya, apa yang diajarkan soal kasih dari Tuhan Yesus itu saya tahu. Tapi saya tidak tahu kasih yang kamu maksud di dalam ajaran agamamu. Jadi bagaimana saya bisa menjelaskan ini cuma ada di agama saya, tidak ada di agama orang lain? Bagaimana itu saya bisa menjelaskannya? Makanya baca dulu Bible-nya. Kan orang Kristen itu selalu mengatakan ajaran kasih yang digembar-gemborkan. Nah, pertanyaan kami itu mudah. Ajaran kasih apa andalan dari kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Ketika Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, ternyata baca ayatnya. Jika seteruku tidak menganggap aku sebagai raja, bawa ke hadapanku, bunuh di depan mataku. Katanya mengasihi musuh, tetapi ternyata jika seteruku, baca ayatnya. Kan ini kan ajaran munafik ini. Kan saya sudah katakan. Saya tahu. Gini dulu aja, Bang Lateng izin, nggak akan bisa Abang dah. Ini kelihatan ya, Bang Lateng mungkin sedikit saran ya, Bang Lateng nanti baca. Bisa nggak saya selesaikan kata-kata? Enggak, baca lagi biblosnya, teliti, pahami. Bisa nggak saya bicara dulu? Sebelum Bapak bicara, saya sapa dulu. Pak Babe, selamat malam Pak Babe. Malam Pak Ustadz. Oke, Pak Babe, siap. Bang Sulistyo, pasien lama saya ini, tapi kagak sembuh-sembuh, makin sakit ini orang. Selamat malam Bang Sulistyo. Selamat malam. Aduh, gimana Bang Sulistyo ini kok malah makin parah, bukan makin sembuh ini. Gimana Bro? Ada yang mau ditanggapi Bro? Yang barusan Bro Sulistyo ada yang bisa ditanggapi, silakan. Ini tapi ngomongnya slow ya, pelan-pelan, santai, slow. Jangan terlalu tergesa-gesa, apalagi sampai kejang-kejang. Slow aja. Silakan Bro. Saya besarkan Anda, silakan Bro, silakan. Oke. Jadi di mana ajaran Islam yang ada kasih katanya? Aduh, bukan gitu pertanyaannya, bukan gitu. Coba Bang Lateng kasih paham pertanyaannya Bang Lateng. Saya cuma mau bilang, saya tahu ajaran kasih yang ada di dalam agama saya, tapi saya tidak tahu ajaran kalian. Jadi bagaimana saya bisa menjelaskan kalau ini cuma ada di agama saya doang, nggak ada di ajaran lain? Saya hargai itu Bro, nggak apa-apa Bro. Di sini nyimak dulu, nggak apa-apa. Nyimak dulu aja ya. Ini Sulistyo ini dia berdebat dari zaman Fir'aun naik beca dia sampai sekarang, bukan makin sembuh tapi makin sakit. Silakan Bro Sulistyo. Saya masih ada lanjutan. Belum selesai dia. Ya sudah selesai saja. Oke, siap. Standby dulu ya. Silakan Bro Sulistyo, silakan. Tadi pertanyaannya kan ajaran Kristen itu ajaran kasih.
Di dalam ajaran Islam di mana tidak ada ajaran kasih yang Bukan tidak itu ada. pertanyaannya. Kristen itu ajaran Coba. kasih. Coba tunjukkan ajaran kasih mana di kekristenan yang kalian bisa lakukan. Wah, tadi Uni sudah paparkan penjajahan, pencabulan. Wah, pokoknya segala banyak ya. Itu sekarang kan mudah tuh mengakses media kan. Itu. Dan kita tahu di dunia ini seperti apa gitu kan. Jika ada orang yang mayoritas, Bang, saya mau tanya. ya, Jika ada orang Muslim yang melakukan pencabulan, apakah itu ajaran dari agama Islam itu sendiri? itu oknum. Ya sudah, itu juga Iya, oknum. tapi gini bro, coba kita lihat. Anda harus baca Biblos dulu. Bang Dewa, coba dijelasin Bang Dewa, berapa ayat atau berapa data di Biblos yang mengatakan pencabulan yang seperti itu ya, ayat-ayat yang ngeri lah. Aduh, terlalu banyak itu ya. Kalau misalkan ente bahas mengenai soal pencibilan itu, kita sebagai umat Muslim itu mengakui kalau kita bicara oknum, apakah orang Muslim itu semua baik? Tidak. Banyak kok yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau mau bicara oknum, ente pun harus mengakui. Kami mengakui umat Muslim bisa melakukan apa saja. Umat Muslim banyak melakukan hal yang buruk. Tapi lihat ajaran ente. Berapa banyak oknum-oknum ente dalam kebejatan ketika yang namanya menggembar-gemborkan ajaran kasih ternyata bejat. Mau bicara oknum? Mari kita bicara oknum. Perlihatkan bukti, kita perlihatkan bukti. Ya, Yesus mengajarkan ajaran kasih, Nabi Musa mengajarkan ajaran kasih, semua para nabi mengajarkan ajaran kasih. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengajarkan ajaran kasih lebih dari 5 tahun beliau itu. Tidak ada peperangan, beliau itu memperlihatkan akhlaknya seperti apa. Bahkan ya di Al-Quran sampai judulnya saja ada Ar-Rahman. Kurang ajaran kasih dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa huruf Bismillah dimulai dengan huruf ba? Apa makna dari ba? Ba itu adalah bait. Ba itu adalah pintu. Untuk membuka huruf ba dilanjut dengan huruf sin. Apa itu sin? Baginda Rasulullah SAW. Dilanjut dengan huruf mim. Apa makna dari huruf mim? Mim adalah mengenalkan, pengenalan. Seperti apa yang dikenalkan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang kurang di dalam Islam? Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim kita sudah tahu itu. Nah, pertanyaan saya ini mudah loh ya. Konon katanya Kristen mengajarkan ajaran kasih, tetapi tunjuk ajaran kasih apa andalan kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam. Satu aja sebutkan. Saya tidak tahu ajaran kamu. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Sekarang ajaran ente aja. Kasihnya seperti apa? Silakan. Ya, jadi kenapa pertanyaannya sepanjang itu? Jika kamu tanya ajaran kasih yang diajarkan oleh Kristen, saya akan jawab. Tapi jika kamu tanya ajaran kasih dalam Kristen, silakan. Seperti apa? Pakai ayat? Silakan pakai ayat. Jika saya tidak lampirkan ayat? Loh, semua juga harus berdasarkan data. Terus ente kalau misalkan menggunakan retorika aja tanpa menggunakan data, gimana ceritanya? Data dulu tampilkan, baru nanti ente berretorika, silakan. Nanti kami pun memberikan yang namanya data ayat-ayat kasih di dalam kekristenan. Silakan data dulu. Ayat berapa? Biar kamu saja yang tunjukkan. Oh, mau jawab tuh pertanyaan. Mengenai soal ajaran kasih. Baik, saya tanya. Di dalam 2 Raja-Raja 6 nomor 29, jika kamu memasak anakku dan memakan dia, ajaran kasih apa ini? Memasak anak. Ayo. Ini sudah lanjut saja kamu ngomong. Biasa yang dengar saja. Ini kan tadi ente menanyakan soal ayat. Nah, sekarang saya buka dimulai dengan 2 Raja-Raja 6 nomor 29. Di situ dikatakan memasak anak, memakan anak sendiri. Silakan. Maknanya apa? Buka Bibelnya, buka Bibelnya. Modal ente apa naik ke sini? Saya mau mendengar saja. Oh, kalau mau dengar di bawah aja, kalau nggak diam ya. Kita lanjut ke yang lain ya. Silakan.
Silakan yang lain. Uni, monitor Uni. Iya, Lanjut aja monitor. tadi. Ajaran kasih lanjut aja. Oke, tadi kan saya mengajukan pertanyaan. Dua pertanyaannya saya ajukan. Yang pertama adalah apa alasan Bible dikatakan kitab suci. Yang kedua, apa alasan agama Kristen dikatakan agama kasih. Sementara saya mendapatkan dalam kitab sucinya juga tidak sesuai, dan juga di dalam realitas konkretnya justru orang yang mengaku Kristen ini adalah orang yang paling banyak merusak peradaban, kan begitu. Data-data pun saya bisa tunjukkan. Nah, mungkin yang ketiga ini adalah pertanyaan saya terkait tentang kenapa Yesus dikatakan Tuhan itu pertanyaannya sudah fundamental ya. Dan yang selanjutnya ini adalah kenapa Paulus dikatakan Rasul. Nah, itu yang saya mau pertanyakan. Yang namanya Rasul ini adalah dari kata arsala, kemudian membawa risalah, kemudian pembawanya adalah Rasul. Kenapa Paulus dikatakan Rasul? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Menurut saya tidak bisa dikatakan Rasul. Kenapa? Dia tidak pernah bertemu Yesus. Yang kedua, pertemuannya dengan Yesus itu pun masih dipertanyakan. Apakah betul itu adalah Yesus atau hantu gitu, ya kan? Nah, jadi tiga pertanyaan ini ingin saya pertanyakan untuk menjadikan ini sebagai bahan diskusi, bukan ingin menyerang kekristenan, tapi ingin belajar, ingin mencari ilmu pengetahuan, cara memahami, dan juga bukti-bukti konkret atau bukti-bukti Alkitabiah bahwa apa yang disampaikan oleh umat Kristiani selama ini itu adalah sesuatu yang betul, ya. Kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih? Kenapa gitu? Alasannya apa? Kenapa Bible dikatakan suci? Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa Paulus dikatakan Rasul? Karena kalau saya menjawab kenapa Nabi Muhammad dikatakan Rasul, yang pertama adalah memang beliau itu adalah orang benar. Faktanya tidak ada bukti bahwa beliau pernah berdusta. Yang kedua adalah beliau berhasil menyampaikan risalah. Yang ketiga adalah beliau memang pemimpin dan beliau membuktikan apa yang beliau sampaikan itu terbukti kemudian. Nah, jadi saya punya alasan gitu ketika mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi, Nabi Muhammad adalah Rasul. Saya punya alasan itu semua, baik secara tertulis ataupun implementasi secara riwayat begitu. Lalu alasan mengatakan bahwa Paulus adalah Rasul itu apa gitu? Itu yang ingin saya tanyakan ya. 3 pertanyaan nih. 3 hari ini saya hanya akan rolling 3 materi ini ya. Kenapa Bible dikatakan suci, kenapa Kristen dikatakan agama kasih, kenapa Paulus dikatakan itu Rasul. Why do you lie to me? Ya. Silakan bro. Itu pertanyaan saya kan ada 3 Kristen nih Uni, di sini ada 3 Kristen, ada Pak Babe, ada Bang Lateng, ada Bro Sulistio. Silakan, Anda berhak menjawab, cuman satu-satu biar kondusif. Mungkin karena Pak Lateng dari tadi barangkali ada tanggapan dari Pak Babe. Silakan Pak Babe. Baru dengar aku Pak Ustadz. Oh siap Pak Babe. Pak Babe ini Muslim ya? Iya Uni. Ini pasien lama saya dari juga. Dari mana kalangan Protestan? Pak Babe tuh. Nah, silakan Pak Babe. Salam kenal ya Pak Babe. Halo Uni, salam kenal juga Pak Babe. Kalau Pak Babe tidak mau menjawab tidak masalah. Saya tidak memaksa Pak Babe untuk menjawab. Tapi saya berharap Pak Babe bertanya ke saya nih tentang Islam. Ya, karena saya di sini mau mengajar. Dibuka kameranya Pak Babe, dibuka kameranya. Silakan. Caranya gimana Pak Ustadz? Kirim dong. Kok hilang kameraku? Nah, ada. Ah, silakan. Kok bisa? Simpan. Kok nggak keluar ya? What happened ini? Anda akan terhubung dengan audio aja. Tuh, gimana ya? Tadi silakan. bisa. Coba lagi, kirim lagi apa? Oke, nah udah ada. Nyalakan. Bentar. Udah. Oke, lanjut. Pak Babe bertanya saja sepuasnya sama Uni. Silakan Pak Babe, kan Kristen yang santun juga gitu. Dan sebenarnya gini ya, kami melihat lawan bicara. Kalau Kristen seperti Pak Babe
itu justru kami persilahkan bertanya sepuasnya. Kenapa kami tidak mempersilahkan suruh bertanya kepada para penghujat? Karena percuma gitu, gak ada manfaatnya. Nah, sedangkan Pak Babe ini Kristen yang santun, maka silahkan saya kasih kebebasan kepada Pak Babe untuk bertanya seumur hidup. Silakan Pak Babe. Seumur hidup. Aku mau nyapa Bang Dewa dulu. Halo Bang Dewa, sehat Bang Dewa? Bang Dewa. Oh, gak denger dia. Bang Dewanya gak denger. Oh, lagi jauh dari perangkat mungkin. Ya. Iya. Lanjut ke Uni. Siapa dong Uni? Siapa Uninya dong? Halo Uni Rifa. Hey, how are you today? I'm fine Uni. Uni ini sudah sering lewat nih kalau aku scroll up. Oh really? Iya. Oh my god. Pendebat hebat nih, perempuan hebat nih. Are you sure? Berarti Uni banyak baca juga, banyak belajar juga Uni ya? Ya, karena dalam Islam itu telah boleh ilmu faridatun ala kulli muslim, Pak. Kewajiban kami belajar itu. Iya. Mantap. Sudah mau login nih Pak Babe. Ya, Bunda Mila. Siapa ngomong Bunda Mila? Iya, Bunda Mila. Kalau mau login, ayo. Kalau aku berdebat sama Uni Rifa sama abang-abang kakak di sini, waduh kalah aku, kelepak kalah. Jangan debat Pak, enggak. Saya itu ini Pak. Mungkin saya jelasin ke Pak Babe nih satu hal ya. Perdebatan itu sama seperti peperangan Pak, maksudnya adalah konsekuensi Pak. Nah, Islam itu perintahnya itu adalah menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kami ini adalah umat yang dipersiapkan kalau diperangi kami wajib berperang. Nah, bagi saya perdebatan itu adalah konsekuensi. Maka sebelum terjadi konsekuensi itu sebab akibat ya Pak, akibat. Maka kami diperintahkan untuk menjadi sebab baik untuk alam. Salah satunya apa? Kami memberikan knowledge. Kami bukan hanya transfer knowledge atau transfer attitude, tapi kami juga wajib untuk mencerdaskan, kemudian menyampaikan apa yang telah kami pelajari. Jadi kami kalau bisa menghindari perdebatan sebenarnya, bukan sengaja melakukan perdebatan, bukan, karena itu konsekuensi. Itu. Dan harapan saya ingin bertemu dengan umat Kristen yang tidak akan pernah melampaui zona diskusi, hanya ada di zona diskusi karena itu akademis dan itu adalah hak kita sebagai bangsa dan itu dijaga, bahkan diizinkan oleh Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3 menyampaikan beropini di ruang publik tentang keyakinan. Maka dari bolehnya kita beropini, berdiskusi, ini adalah hal yang tidak melanggar aturan manapun. Nah, karena kita konteksnya adalah belajar mengajar. Saya tidak akan memposisikan diri saya sebagai pengajar, Pak, karena saya belum layak dan belum kredibel. Tapi saya sebenarnya memposisikan diri saya sebagai pelajar, dimanapun saya berada. Hanya saja ketika saya memposisikan diri saya sedang belajar, tanpa sadar saya sedang mengajar. Tapi saya lihat levelnya udah oke, levelnya Uni. Udah bisa jadi ustaz. Don't think about level, sir. Saya lihat di sini udah berani bicara di depan umum walaupun di Dumai gitu kan. Saya di offline lebih serius, Pak. I think I need to speak on the real life. Because tuh datang kan rambut panjangan takut juga nih. Bang Dewa. Artinya saya lebih senang bicara itu di ruang publik yang offline gitu daripada online. Karena kalau offline ini kita karena kita kalau di offline ini kan kita akan melihat gestur, body language, mimik wajah, dan kita akan serius biasanya. Tapi kalau di online ini kan terkadang banyak yang hit and run gitu kan, tabok kabur. Jadi kadang kita nggak tahu dengan siapa kita bicara kan. Ya, saya senang sebenarnya kalau kita mau offline. Gitu Pak Babe. Mantap. Uni. Bang Dewa tuh gondrong tuh, pinter juga dia tuh, Bang Dewa tuh. Dan Dewa nggak bisa apa-apa kok. Rifa guru Dewa, Abuya guru Dewa, ya kan? Kalau Abuya betul, Abuya itu seorang guru apa? Gak enak ujungnya guru apa, woi guru apa? Gak enak ujungnya seorang al-mukarram, ya.
Abuya ini al-mukarom, maksudnya al-muka rombeng, mukanya yang rombeng. tapi aku sering ikutin kok apa pengajiannya Abuya itu, bagus ya. Punya santri ya kalau nggak salah tuh Abuya tuh. Punya. Ini kan santri gua kan Pak Babe, gimana sih? Oh iya. Berarti Pak Babe ini udah banyak nih dengar ya, udah lama ya ngikut Abuya ya, ngikut Bang Abuya. Saya suka sama Abuya, saya bukan suka apa ya, saya senang di Abuya tuh, saya senang. Nanti dijawab Bang Dewa lagi nanti kan. Tapi Pak Babe jangan shock ya, jangan heran ketika saya menghadapi saudara-saudara Pak Babe Kristen yang notabene-nya dia penghujat gitu kan. Pasti saya bedakan ketika saya berdialog dengan Pak Babe dan saudara-saudara Pak Babe Kristen yang suka menghujat. Penghujatan itu pasti terjadi Pak Abuya, yang saya ngomong kemarin kan, pasti terjadi karena makin tinggi emosinya, makin tinggi egonya masing-masing akan terjadi penghujatan seperti itu. Saya kalau dengar penghujatan itu saya diam aja, gitu kan. Iya, saya lihat juga Pak Babe ketika ada penghujatan, Pak Babe nggak mau naik, dan Pak Babe kan meskipun lagi di atas pasti turun gitu. Memang lebih bagus. Iya. Gak enak didengar karena kan saya sudah bilang kan pengajaran antara Yesus dengan Kristen dengan Muslim itu memang sudah tidak bisa didebatkan lagi ya, apapun itu. Oke, sekarang masuk Pak Babe ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Babe. Di sini mungkin ada Uni Rifa ya. Dan nanti saudara Muslim juga bisa menambahkan. Silakan Pak Babe. Saya nanya tapi nanti bisa diterjemahkan ya pertanyaan saya kan. Jadi biar tidak salah kata dari saya gitu kan. Uni ya. Maksud saya ada pertanyaan yang seperti apa berkesinambungan dari kemarin itu. Asal usul, mohon maaf pertanyaan saya. Asal usul Ka'bah yang ada di Mekah itu seperti apa? Awalnya seperti apa itu kan? Sehingga jadi teman-teman Muslim ini berpusat di situ, berkiblat di situ, dan menunaikan ibadah haji juga di situ, diputar berapa kali, 7 kali kalau nggak salah ya. Nah, saya mau nanya asal usulnya Ka'bah namanya ya, Ka'bah ya, itu awalnya seperti apa? Mohon maaf, Uni. Itu di Al-Baqarah 144. Kenapa tadi aku kurang mendengar, gimana? Asal usul Ka'bah itu awalnya seperti apa? Kok bisa ada di situ dan jadi kiblatnya Muslim untuk sholat di situ, terus untuk juga menunaikan ibadah haji, dan ibadah haji itu apa artinya ibadah haji itu kan? Seperti itu. Oke, dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah saya baca bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun Baitullah ini bersama anaknya Ismail. Dan walaupun saya pernah mendengar dan saya tidak punya literasinya ya, dan saya tidak mau melanjutkan kalau literasinya saya punya, itu di mana ada diksi bahwa sebenarnya Baitullah itu adalah bait pertama yang